blessed and happy. Ya, Makarios. Ucapkan Makarios pada kawanmu. Ucapkan Makarios. Kita ucapkan blessed and happy bagi dia. Siapa yang ingat atau pernah dalam kapal dan karam? Ada yang pernah dalam kapal dan karam, tapi tidak masalah. Kamu kamu selamat, kamu berenang ke tepi dan selamat. Ya dah. Oke. Titanic adalah satu kapal yang sangat canggih pada masa itu, dibuat oleh manusia. Teknologi yang tercanggih pada masa itu, very confident mereka yang ikut, passenger ikut, berarti sampai ke destinasi. Tapi kisahnya kita yang belum tahu ataupun kita yang belum tahu, refresh ya memory, mereka tenggelam di lautan belantara. Ya, tapi ada satu kapal yang tidak tenggelam, yang bukan manusia saja yang buat, tapi blueprintnya diberikan oleh Allah. Dan belayarnya 40 hari 40 malam tetap sampai kepada destinasi. Muatannya lebih berat daripada muatan Titanic. Nama kapal itu siapa? Angkat tangan. Kapal Nuh, Nabi Nuh. Ya. Kalau tidak, ada binatang dimakan pada hari ini. Tapi Allah perintahkan Nabi Nuh selamatkan berapa binatang. Mel, Betina dan Betina apa? Mel dan female di reserve untuk masa depan. Nah, saudara-saudari, di dalam sejarah yang terjadi dan dalam Afrika, segala sesuatu yang mengandalkan manusia semata, baik tentara ataupun manusia, kehidupan yang hanya rely kepada kemampuan kehebatan manusia akan gagal, pasti gagal. Tetapi sejarah memberitahu kepada kita, dan pengalaman itu juga mengatakan, memberitahu kepada kita. Alkitab juga mengatakan, apa yang Tuhan bentuk, apa yang Tuhan jadikan, apa yang Tuhan lakukan, pasti everlasting. Amen. So ini yang harus kita perhatikan sebagai manusia. Kita bergantung kepada Tuhan yang adalah Allah kita, yang satu-satunya penebus dosa dan penyelamat kita. Nah, hari ini adalah hari Easter Sunday. Siapa yang pernah ikut kira Easter dulu? Dua orang. Oke, cukup. Dua orang ada yang kira Easter, ya. Tapi lebih lagi lah, banyak lagi. Kira Easter adalah kebaktian nama-namanya di mengingatkan kemerdekaan Yesus. Easter Sunday, Easter Day. Kalau dibuat di kampung dulu biasanya mengambil 1 minggu ataupun 4 hari lah. 4 hari ada mainan dulu. Tapi sekarang berubah juga. Mungkin ada mainan juga ada. Dulu waktu masih remaja ada market, ada mainan. Tapi tidak ada yang kedua, mainan rohani. Mainan rohani saja, tapi mainan memang physically on the field, skateboard, ada tim mainan. Itu suplemen saja event hari Easter. Tapi maknanya hari Easter adalah kebangkitan Yesus, Resurrection Sunday. Kita akan lihat pada hari ini, the Resurrection Sunday, Easter Sunday. Dia bangkit. Kita merayakan karena itu satu event peristiwa yang mengubah kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu adalah perbuatan Allah yang kita alam semesta. Event yang Tuhan lakukan di dalam alam manusia, mengubah kehidupan manusia, mengubah keadaan dalam dunia kita.
Dan pada hari ini kita ada perjamuan Tuhan ya. Nanti kita akan ambil perjamuan Tuhan. Melambangkan, saya selalu katakan, explain sedikit mengenai perjamuan Tuhan. Roti yang kita ambil dan sama yang kita ambil itu melambangkan saja, tidak diubah menjadi tubuh, literally tubuh Kristus ataupun literally darah Yesus. Dia tidak disediakan semula, tetapi melambangkan, memperingatkan apa yang Dia telah lakukan untuk kita. Tapi sangat penting, karena tidak ada itu, tidak ada perubahan, tidak ada rejection. So memperingatkan kita apa yang Yesus telah selesai lakukan. Hari ini kita looking backward, it is settled, it is finished. Orang kota semua dulu sebelum Yesus datang, mereka melihat looking forward akan kedatangan Tuhan Yesus. Makanya mereka menggunakan darah binatang. Tapi bila yang terpilih, lamb, dan itu melambangkan dia looking forward akan kedatangan the true sacrifice, perfect sacrifice. Tuhan Yesus telah datang menyelesaikan perfection, diselesaikan. Kita sekarang ini looking backward to the finished work of Calvary. Tidak ada yang menggunakan literally kita ulang lagi, tidak. Tuhan Yesus melakukan once and for all, penebusan itu selesai. Iman kepada Dia yang menyelamatkan, bukan kita liturgi lagi, kita ikut-ikut ulang-ulang apa yang dilakukan zaman kuno dulu. Ya. Kita tidak hidup di dalam stone es rohani, kita hidup di dalam Mount Zion rohani. Amen. Dia kamu, sama aja. That is the good news. Tuhan Yesus Kristus telah lakukan semuanya. Kita tak perlu lakukan segala-galanya, tak perlu kamu disalibkan lagi. Tuhan Yesus telah lakukan semuanya. Kita menerima berkat apa yang selesai Tuhan lakukan. Karena ada manusia yang dapat menyelamatkan jiwanya. Allah datang dari Yesus mengasihi kita supaya kita receive perfect apa yang Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus. Allah lakukan the perfect sacrifice. Itulah berita baik, adalah berita kemerdekaan, freedom, berita membebaskan. Itu namanya good news. Haleluya. Mari kita bangkit dalam doa sebelum menguraikan firman Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Adil, Maha Kuasa Matamu, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Allah yang datang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus, the one only true God and eternal life, the omnipotent God, omniscient God, omnipresent God, pencipta alam semesta, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. You are the same yesterday, today, and forever. Dengan persembahan, devotion, worship kami tadi, karena Engkau saja yang layak menerima semuanya. Firman-Mu akan dikabulkan. Mari Roh Kudus, tolong setiap jemaat Tuhan individu mengerti isi hati Bapa berdasarkan firman-Mu yang akan Hamba-Mu sampaikan. Di masa hari ini kami mengingatkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada 2000 tahun yang dulu, supaya kami diselamatkan. Dimuliakanlah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta bersyukur. Amin. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 15 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dalam FBB, aku telah menyampaikan kepadamu hal-hal utama yang telah aku terima sendiri,
bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, bahwa Dia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sebagaimana tersurat dalam kitab suci. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sin according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. Dalam surat ini, Rasul Paulus katakan yang utama ataupun yang sangat penting, of first important. So inilah yang the foundation ataupun the heart of Christianity. Sangat penting. Ayat ini cukup kita mengerti, hafal, dan lakukan dalam hidup kita, pegangan kita. Karena ini adalah sangat penting, yang utama, of first importance. Everything else remains secondary. So ini yang of first important. Maksudnya sangat penting daripada yang lain untuk kita mengerti. Yang telah Allah lakukan, selesai lakukan. So inilah yang sangat penting. Inilah yang dikatakan the heart of the gospel. Denyut jantungnya Injil, the heart of the gospel. Berita ini. Yesus mati, dikubur, dan dia bangkit. Tinggal bisa sini. Respect. Kita percaya Yesus mati karena dosa kita dan dikubur, bisa dikubur, dan pada hari ketika dia bangkit. Wow. Ya, ada berita lain di dunia ini dalam dari turun temurun tentang seseorang yang bangkit, hanya berita tentang Yesus Kristus. Inilah the heart of the gospel. Lihat kawanmu, the heart of the gospel. Allah melakukan semuanya untuk kita, Yesus Kristus. Ada 3 pengertian yang kita boleh lihat dalam ayat ini, dalam berapa ayat ini. Threefold foundation of the gospel. Yang pertama, dikatakan substitutionary death. Substitutionary death. Maksudnya kematian yang menggantikan. Kita yang harus dihukum mati, disalib mati karena dosa kita, tapi Allah dan Yesus Kristus ambil alih. So substitute. Ada pertukaran, substitute. Kalau main football, ada substitute. Nah, saudara-saudari, yang pertama tadi, saya ulangi, yang pertama adalah substitutionary death. Kematian yang menggantikan. Yesus Kristus datang menggantikan kita. Ini yang dilakukan dari ayat 3 sampai 4 tadi. Sepatutnya, selayaknya manusia yang berdosa yang disalibkan. Tapi Allah mengasihi kita dalam Yesus Kristus yang menggantikan kita. Christ died specifically for our sin. This means His death was a sacrifice to pay the debt of human transgression. Karena ganjaran dosa ialah kematian, tetapi kurnia Allah ialah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. So Yesus Kristus datang, tidak ada manusia yang tidak berdosa di luar Yesus. Semua manusia berbuat dosa, telah berbuat dosa, dan hukuman dosa, ganjaran ataupun upah dosa ialah maut, kematian. Allah tidak salah menghukum. Dia membunuh karena dosa. Akibat dosa ialah kematian, maut. Karena Allah yang kudus, walaupun yang mengasihi manusia,
tapi dosa harus dihukum. Dia menghukum manusia yang dia kasihi, yang dia ciptakan, tapi dia juga mengasihi, tapi dia adil. Jadi harus diteruskan, justice must be done. Hukuman harus dijalankan karena dosa. Itu yang memisahkan kita daripada Allah yang kudus. Polis datang, dia yang menanggungnya, memikul salib kita, dosa kita diletak atas dia. Karena tidak ada manusia yang dapat, yang sanggup, yang berkuasa, yang layak menanggung dosa sesama manusia. Hanya Tuhan Yesus, anak dari Yesus, the perfect Savior, korban yang sempurna, yang hanya diterima untuk seorang itu ditebus. Kalau orang zaman dulu mau menebus seseorang itu harus ada harganya. Seperti servant, seperti slave, harus ada harga. Ada yang mahal, ada yang murah. Mau beli servant untuk kamu, slave dulu. Dan akibat dosa ialah maut. Tapi Allah juga mengasihi kita. Dia tidak dalam dilema, dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi harus ada korban syukur, penebusan. Yesus datang menanggungnya untuk kita. So itu maksudnya pertukaran, substitutionary death. Dia yang menanggung dosa kita. Divine atonement take place. Christ took upon himself the penalty of our sins and gave his righteousness. 1 Petrus 1:20-21 katakan, Yesus adalah kebenaran, kekudusan, kehikmatan kita. Just imagine harga diri kita, jiwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Yesus telah melakukan semuanya. Tidak dapat dibayangkan, we cannot imagine mengapa Allah sangat mengasihi manusia, masih ada yang sanggup menolak anugerah kasih-Nya dari Yesus Kristus, pengorbanan Yesus. Tapi banyak orang juga masih reject Dia. The love of God, masih ingat? Kasih Allah kepada manusia adalah unconditional. The love of God for humankind is unconditional. Yang menolak dan tetap mengasihi. Yang menyembah pokok tetap mengasihi orang itu. Amen. Tapi untuk keselamatan hanya melalui Yesus. So inilah kita ingat Resurrection Sunday, kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Yang menjadi kekudusan kita. Itu yang pertama tadi, substitutionary death, kematian yang menggantikan kita, yang menanggung the penalty of dosa kita. Dia yang menanggungnya. Ada divine atonement take place. Dia memberi kita kebenarannya, kekudusannya. Kita di dapat Allah yang kudus karena Yesus Kristus di dalam Dia, bukan berdasarkan diri kita. Thus far God love you and me. Dia diludah, dicaci maki oleh orang berdosa yang belum mengenal jalan keselamatan. Dalam melihat the Passion of Christ, lebih teruk daripada itu yang actual kejadian yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus. His face was marked beyond recognition. Melihat muka dia pada masa itu tidak seperti muka manusia, kata firman Tuhan. So kita lihat the Passion of Christ itu cukup dahsyat sekali kejahatan manusia dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi dalam firman Tuhan lebih teruk daripada itu lagi. Tidak dapat dikenal wajah mukanya lagi. Beyond human recognition, muka dia. Dia lakukan semuanya. Diludah 600 lebih tentara meludahkan anak Allah, pencipta mereka pada masa itu. So kalau manusia reject kamu karena iman kamu, just laugh away. Ingat pengorbanan Yesus lakukan.
Bukan dosa dia, tapi karena dosa kita. On our behalf, dan menanggung penderitaan demikian. That's what God so loved us. For God so loved the world, He gave His one and only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus datang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, good news. Liberate human soul. So, saudari, itu yang pertama. Dia ambil alih mengganti dosa kita. Makanya kita sangat bahagia dengan Tuhan. Hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita sangat bahagia dengan Tuhan. Makanya kita tidak mati sebelum masa kita. Ya kawanmu, you will live the life to the fullest. Karena Allah memelihara hidup kita. As long kita bersama dengan Dia dalam rencananya. Karena Dia sanggup dan Dia setia. Yang kedua adalah the reality of death. Yang pertama tadi kematian menggantikan kita. Ini adalah threefold foundation of the gospel dalam ayat ini. Yang kedua, the reality of death. Kenyataan kematian. The reality of death. Karena ada ajaran yang merendahkan korban Yesus. Daripada dainya ketuhanannya kepada kematiannya. Bukan daya mati. Tidak. Literally, Yesus mati. Tapi masih ada yang ikut ajarannya demikian, yang katakan bukan Tuhan Yesus yang disalibkan, semua else. Ya, Alkitab adalah memang Tuhan yang mengatakan memang Tuhan Yesus. So there is a reality of death, kematian yang sungguh-sungguh. The mention that He was buried serve as proof that Jesus truly died. It wasn't a temporary loss of consciousness, tetapi kematian. Memang Dia mati. Bukan dari pengisian, bukan itu Dia tidak. Memang mati. Karena ada ajaran yang menirukan manusia. Allah tidak begitu kejam. Allah adalah kasih. Dan tidak sanggup melakukan demikian kepada Yesus. Tidak. Dia melakukan itu karena dia masih umat manusia. Dia tidak melakukan itu untuk Tuhan karena Dia tidak. Dia melakukan untuk orang lain. Yesus Kristus disalibkan, mati karena kasih Allah pada kita. Karena harus demikian untuk ada penebusan dosa, untuk ada keselamatan. Sebab upah dosa ialah maut. Ini Roma 6 ayat 3 tadi. Membuktikan historical evidence ada, traditional evidence pun ada, biblical evidence ada. Banyak yang menyaksikan kejadian demikian. So itu membuktikan memang Yesus mati. Redemption by His life. Harus ada penebusan. Redemption by death, redemption. Kita diambil kembali kepada Tuhan dengan harga hidup Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan rohani saja. Kebangkitannya pada masa itu adalah dilihat, bodily glorified body. Pada masa ascension, hari yang ketiga ada baptism ascension itu. Setelah dia mati di kubur dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Physically pada hari yang ketiga itu dia ascend, menyatakan kemenangan atas maut, mengesahkan, validating His divinity, mengesahkan bahwa Dia Allah. Jika Dia tidak bangkit, tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada buktinya Dia Allah. Yang manusia yang lain mati, dikuburkan, tulang termasuk di dalam tanah.
Tapi Tuhan Yesus anak Allah, karena dia Allah dari mulanya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning Word. He was with God, and He is God. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang kelihatan dan yang tak kelihatan ada pada Yesus. So itulah deity-nya, because He is God dari beginning. In fact, tidak ada beginning-nya, karena Dia Allah yang hidup selama-lamanya hidup. He exists even before creation. Dia yang menciptakan dunia dan manusia. All creation ada dan di luar ciptaannya. So, perkataan in the beginning adalah untuk pengertian vocabulary manusia. In the beginning was the Word. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Nah, kebangkitannya membuktikan lagi, mengesahkan lagi deity-nya bahwa Dia Allah. Dia cuma mati karena menebus dosa kita, tapi Dia harus bangkit menjadi hidup selama. Karena Dia Allah, Dia bangkit. So ini differentnya daripada manusia yang meninggal. Orang yang mengatakan terkenal father of religion, mereka meninggal, tidak ada harapan. Tapi Yesus bangkit setelah menyelesaikan penebusan dosa. Dia katakan, I am the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Akulah yang awal dan yang akhir, permulaan dan terakhir. Akulah Dia yang hidup. Aku pernah mati, tetapi Dialah aku hidup selama-lamanya. Aku memegang anak kunci kematian dan alam maut. Wahyu 1:18. Nah, inilah berita of first important, yang utama, yang paling penting, berita dalam Christianity. Yang ini yang paling penting. Itulah the heart of the gospel. Berita ini tentang kematian kebangkitan Yesus. Amen. Wow. That's why kita bersyukur kita orang Kristen dalam keluarga Kristen. Ya, bukan dalam keluarga Kristen saja, tapi karena Kristus dalam hati kita, karena kita secara pribadi percaya pada Tuhan Yesus. Secara pribadi, ya, bukan kita karena lahir dari keluarga Kristen tapi terus menjadi Kristen. Tidak. Bukan isi kita saja. Semuanya, hati kita, isi kita semua Kristen, ya. Haleluya. Of first important, according to the scripture. Semuanya ini tadi menurut according to scripture, sesuai dengan kitab suci. Karena Allah yang the author of the Bible, Holy Spirit yang menulisnya melalui manusia. Semuanya ini adalah fulfillment. Yesus datang, kematian kebangkitan, fulfillment apa yang telah dibuatkan berapa tahun sebelum Dia datang, sebelum Dia lahir dan sebelum semua yang terjadi. Yesaya 53 dan Mazmur 16:10. Ini adalah fulfillment. Yesus datang menggenapi semua tuntutan Allah, menjadi juru selamat, menjadi menebus dosa kita, menyelesaikan semua yang dibuat tentang Allah akan datang, menyelamatkan manusia. Untuk kita pada hari ini, yang mana yang first important dalam hidup kita? Apa yang terutama dalam hidup kita? Dalam kaji diri ini. Ini membawa kita sebagai orang percaya, lead us to the basic truth, membawa kita kepada kebenaran yang asas, dasar iman pengharapan orang Kristen, yaitu yang terutama, yang tetap the first important adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Ajaran Kristen dan iman Kristen ada karena kematian dan kebangkitan Yesus.
Britannia of first important. It is well with my soul. Amen. Ini berita yang baik sekali. Ingat, hafal ini dapat menolong kita dalam iman kita. Yesus mati bagi dosa kita karena kasih Allah pada kita. Dia memang mati, disalib mati. Dia bukan orang lain, dikuburkan dan dia bangkit. Semuanya ini Allah lakukan kepada kita, untuk kita. Makanya adalah harapan bagi setiap orang percaya pada Yesus. Harapan yang pasti. Harapan dalam hidup ini dan juga di akhirat. Kita perlu berdoa. Waktu kita masih di dunia ini, kita perlu harapan dalam Tuhan. Amen. Setelah itu juga, in the second life, kita berjumpa dengan Tuhan. Semua ada harapan. Sekali lagi, high five kawan sebelah. Harapan dalam Yesus. Ya, mari kita berdiri. On a personal basis, untuk kebaikanmu boleh kau hafal ayat ini. Dua saja, ayat 3 sampai 4. Dan 3 step kita ingat. Yesus mati bagi dosa, dikubur sesuai dengan kunci, dan pada hari ketiga dia bangkit. Okay. So inilah kebenaran, inilah the heart of the gospel. Inilah kebenaran yang fondasi dasar iman Kristen. Yaitu Yesus mati bagi dosa kita, dia dikuburkan, dia bangkit. Oke, selamat duduk.